saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang telah menyertai kehidupan kita semua, sehingga kita boleh ada sampai saat ini dalam situasi pandemi COVID-19, tidak mengurangi semangat spiritual iman sebagai umat Tuhan untuk datang ke hadirat-Nya, menyembah dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah ini. Kami atas nama BPMJ dan Persus mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing secara online. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Seri Mantirinarai MTH. Hari ini kita bersyukur karena masih diberi kesempatan menikmati hidup yang diberikan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan persekutuan sukacita ini. Mari kita memuliakan Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 31, bait ke-1 dan kedua, kami puji dengan riang. Jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita sambut dengan melakukan Kidung Keestaan 603, berbahagia tiap rumah tangga. Di mana kau tamu yang tetap
kita sering larut dalam pikiran dan perilaku yang jauh dari Tuhan. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan hati yang hancur, kami datang menghadap Engkau, menyadari betapa kami banyak kali menyakiti hati-Mu, melukai hati Tuhan, lewat pikiran, perasaan, perkataan, dan perilaku kami. Sadar atau tidak kami lakukan. Kami sebagai suami istri, sebagai satu keluarga yang telah diberkati Tuhan, yang telah berjanji untuk saling mengasihi, melayani satu dengan yang lainnya. Tapi ada saat-saat di mana kami malah saling menyakiti, saling melukai satu dengan yang lain. Kami juga mohon ampun ketika kami sebagai orang tua yang telah dianugerahkan anak-anak dalam kehidupan keluarga kami. Kami melukai hati anak-anak kami. Kami belum mampu memberikan teladan yang baik buat anak-anak kami. Dan sebaliknya, kami sebagai anak-anak, ada saat di mana kami berontak, ada saat kami tidak mau mendengar nasihat orang tua. Kami pun menyakiti hati orang tua kami. Ampuni dan kasihani kami. Ya Tuhan, kami membuka kehidupan kami di hadapan Engkau. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami datang mengaku kesalahan dan dosa kami. Dan kami memohon ampuni dan kasihanilah kami Tuhan. Ya Tuhan yang kudus, kami datang berdoa, memohon pengampunan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati untuk menebus dosa-dosa kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita sambut dengan pujian NNBT nomor 10, Ya Tuhan yang Kudus. Saudara-saudaraku, dengarkanlah berita anugerah Allah yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8-12 yang mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita sambut dengan pujian sejauh timur dari barat. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan perenungannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Kami sangat membutuhkan tuntunan firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami, baik sebagai keluarga, juga sebagai pribadi. Kami bersyukur kalau saat ini kami diberi kesempatan untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, membimbing kami, agar kami boleh dihentar dalam pemahaman yang benar tentang firman-Mu. Dan firman-Mu semakin meneguhkan iman percaya kami, dan semakin membawa kami untuk hidup sebagai satu keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Layakkan kami menikmati kuasa firman-Mu saat ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di hari Minggu ini terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-7
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, yang dituliskan demikian. Tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai, dan hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikianlah pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Shalom. Damai di hati. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, sekalipun ibadah di rumah-rumah. Saya percaya dengan beribadah di rumah di masa pandemi ini tidak akan mengurangi makna kita untuk beribadah kepada Tuhan. Di saat kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dan di dalamnya ada firman yang boleh kita renungkan bersama. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada sebuah kisah menarik tentang
sepasang suami istri yang melakukan perjalanan di gurun pasir. Di tengah perjalanan mereka bertengkar dan ada perkataan-perkataan yang pedas dari sang suami ketika menghardik istrinya. Dan itu membuat sang istri sakit hati dan sangat sedih. Dan di saat demikian, sang istri berhenti sejenak dan menuliskan di atas pasir, "Hari ini saya disakiti oleh suamiku." Mereka melanjutkan perjalanan mereka, walaupun suasana masih tidak enak. Dan di satu tempat mereka menemukan sebuah oasis di tengah gurun pasir. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mengisi botol minuman sebagai bekal perjalanan selanjutnya. Dan kemudian mereka pakai juga waktu untuk beristirahat. Mereka berdua mandi, dan sang istri mencoba berenang ke tengah oasis itu, namun nyaris tenggelam. Dan sang suami berhasil menyelamatkan sang istri. Dan setelah itu, setelah sang istri siuman dan agak tenang, kemudian dia menuliskan sesuatu di atas batu. "Hari ini suamiku yang sangat baik menyelamatkan nyawaku." Setelah dia menulis kalimat ini, sang suami bertanya, "Istriku, kenapa ketika aku melukai hatimu, kamu menuliskan di atas pasir bahwa aku telah menyakiti engkau? Tetapi ketika aku menyelamatkan nyawamu dari bencana atau ancaman tenggelam tadi, kamu menuliskan di atas batu bahwa hari ini suamiku yang baik menyelamatkan aku." Dan sang istri menjawab, "Aku menuliskan di atas pasir hal-hal buruk yang terjadi, agar ketika angin maaf berhembus, maka akan menghapus tulisan itu. Dan saat sesuatu yang luar biasa di dalam hidupku yang dilakukan olehmu, suamiku, aku harus memahatnya di atas batu, menulisnya di atas batu, agar ketika angin datang berhembus, tidak akan sanggup menghilangkan hal itu." Mendengar jawaban sang istri, sang suami pun langsung memeluk dengan penuh mesra, dan mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengapa saya katakan ilustrasi ini hal menarik? Karena ini yang sering kita alami dalam perjalanan hidup berumah tangga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita menghadapi kenyataan bahwa banyak sekali terjadi kegagalan dalam membangun rumah tangga yang disebabkan berbagai macam faktor yang berakhir pada perceraian. Hal itu terjadi disebabkan karena semakin melemahnya semangat
untuk menghayati janji pernikahan yang diikrarkan ketika menikah. Kemarin saya meneguhkan dan memberkati sepasang suami istri dalam pernikahan yang kudus. Dan dalam ibadah pernikahan itu ada janji pernikahan yang diucapkan, bahwa mereka berdua akan saling melayani, saling mengasihi di saat suka maupun duka, di saat dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, di saat sehat maupun sakit. Dan dalam janji pernikahan itu, kalau orang mendengar, walaupun kita yang sudah menikah, merasa dikuatkan kembali, diingatkan kembali. Dan dalam pemahaman bahwa janji pernikahan itu diucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Itu bukan main-main. Tetapi memang pada kenyataannya, dalam perjalanan berumah tangga, begitu banyak orang yang ketika menikah begitu mudahnya mengucapkan janji-janji yang manis. Tapi ketika bertemu dengan tantangan, bertemu dengan pergumulan, dengan gampangnya cerejo. Ini tantangan buat kita keluarga-keluarga Kristen. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bacaan kita saat ini, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mencoba untuk merumuskan perihal pernikahan. Ternyata permasalahan yang sama sedang dialami oleh jemaat di Korintus. Pada saat itu jemaat Korintus memiliki pandangan bahwa baik bagi seorang laki-laki untuk tidak menikah, agar mereka tetap fokus untuk melayani Kristus. Dan jikalau mereka menikah, maka orang yang menikah tidak lagi fokus pada pelayanan. Seperti terungkap pada ayat yang pertama. Tetapi Rasul Paulus tidak membenarkan hal tersebut. Bagi Rasul Paulus, hidup selibat atau hidup sendiri merupakan karunia dari Allah yang tidak dimiliki oleh semua orang. Rasul Paulus juga tidak menganjurkan hal tersebut untuk dilakukan oleh tiap-tiap jemaat. Bagi yang kuat untuk hidup sendiri dan berjanji untuk hidup dalam Allah, silahkan dilakukan. Dan jikalau tidak memiliki karunia tersebut, guna menghindari persinahan, haruslah dirinya menikah. Sekali lagi ditekankan bahwa hidup sendiri itu adalah karunia yang tidak dimiliki semua orang. Jadi baik yang menikah dan tidak menikah adalah sama, sebab manusia khususnya anak-anak Allah memiliki karunia-Nya masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perkawinan Kristen yang dirumuskan oleh Rasul Paulus merupakan nilai-nilai yang sangat ideal dan relevan untuk saat ini. Rasul Paulus merumuskan bahwa di dalam pernikahan Kristiani, baik suami maupun istri haruslah saling memenuhi kewajibannya, yaitu istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, melainkan suaminya. Dan sebaliknya, inilah nilai terutama dalam sebuah perkawinan, yaitu kamu bukan lagi dua, namun menjadi satu. Maka daripada itu, nilai kasih haruslah yang terutama. Sama seperti perintah Kristus sendiri, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pasangan suami istri sudah menjadi bagian dari diri kita sendiri. Apabila kita menyakiti pasangan kita, maka kita sama saja menyakiti diri sendiri.
Saudara-saudaraku, kita pasti punya pengalaman-pengalaman dalam berkeluarga bagi yang sudah berkeluarga. Saya ingat ketika ada sesuatu yang membuat kami sebagai suami istri merasa saling tidak enak. Pasti kita semua keluarga pernah mengalami saat-saat itu, beda pendapat, sadar atau tidak saling menyakiti. Memang kalau mau ego, biar jo. Tapi jujur, ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan, dan itu berlangsung dalam keluarga, memang rasa tidak nyaman sekali. Ada saat mungkin memang biar jo. Tapi dari pengalaman, mungkin kalau saya dengan Pak Mantiri, ya boleh dikatakan 50-50. Merasa salah, minta maaf. Saya kalau dalam katekisasi pranikah, biasanya saya akan bertanya, so pernah baku marah? Biasa awal-awal saling tersenyum. Hanya bilang, iya pendeta. Dan saya lanjutkan, kalau baku marah bagaimana cara menyelesaikannya? Dan mereka cerita. Dan saya akan katakan, kalau belum pernah baku marah, sebaiknya jangan dulu kawin. Karena kalau sudah menikah, kita hidup bersama, lebih banyak waktu hidup bersama, pasti gesekan-gesekan akan lebih banyak, dan kemungkinan untuk menimbulkan masalah ada. Kalau kita tidak melatih diri untuk cara menyelesaikannya, itu bisa fatal. Tapi kalau kita sudah melatih, kalau ada masalah, kita belajar, saling baku belajar kelakuan, akhirnya kita boleh menemukan kalau masalah ini kita harus selesaikan begini. Kalau menyambung cerita tadi saya, bahwa ada saat baku marah dengan suami, tapi kemudian ada saat baku merenung masing-masing, ketika berdoa, Tuhan, masa aku mau begini? Akhirnya kalau memang merasa salah, ya enggak apa-apa orang minta maaf duluan, enggak apa-apa orang polok duluan orang pasangan. Jangan mengeraskan hati. Kalau mau baku keras hati, itu racun dalam keluarga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita pun dikatakan bahwa ketika ada masalah, ada saat di mana mungkin kita boleh memberi jarak sementara untuk berpisah sementara. Namun saat memberi jarak itu, kita merenung dan berdoa kepada Allah untuk menenangkan hati dan pikiran, serta mendapat jawaban terbaik dari Tuhan. Itu yang tertulis di ayat 5 dan ayat yang ke-6. Di sini diingatkan Bapak Ibu, jangan sampai ketika ada masalah, baku badiang, bukan di saat baku badiang merenung, berdoa Pak Tuhan, tapi mungkin keluar, baku dapat ada yang lain, rasa nyaman bercerita, rasa nyaman, kita bercerita dengan dia, enak sekali. Siapa kalau bercerita dengan tuh orang di rumah, artinya suami atau istri, kok rasanya tidak seenak ini. Mulai di situ sekali kita membuka celah, iblis akan masuk di situ. Pertama bercerita rasa enak, kageso,
makan siang. Ndak apa-apa kok, cuma makan siang. Kaget, oh, ndak apa-apa kok, cuma berjalan di mall. Karena suasana semakin merasa enak berjalan berdua dibandingkan berjalan dengan orang yang di rumah, dengan pasangan kita. Hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus dalam dosa, tidak menjaga kekudusan pernikahan kita lagi. Jadi maksud dalam bacaan kita mungkin ketika ada masalah boleh baku atur jarak sebentar, tapi itu dipakai untuk berdoa minta tuntunan Tuhan. Bukan membuat jarak dan kemudian mencari di luar sana yang lebih nyaman, dan kemudian meninggalkan pasangan kita. Itu banyak contoh Bapak Ibu. Tapi saya percaya di Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara, orang suami istri hidup baku sayang, baku saling melengkapi, saling menerima satu dengan yang lain. Kalaupun ada masalah, kita bawa itu bersama di hadapan Tuhan, supaya ada penyelesaian yang terbaik. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam ayat 10 dan ayat 11 dikatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, aku. Tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan. Paulus kembali menegaskan bahwa sebuah prinsip dasar ini berasal dari Tuhan dan bukan dari Paulus. Pesan ini berisi bahwa orang Kristen tidak diizinkan untuk bercerai atau menikah kembali. Meski dalam bagian ini Paulus pun telah memperlihatkan bahwa ada kemungkinan munculnya perceraian. Tapi kita harus ingat, pada dasarnya Tuhan tidak berkenan ada perceraian. Bahkan dalam janji pernikahan ada kalimat-kalimat firman Tuhan yang selalu didengungkan, hanya maut yang memisahkan. Kalau perceraian terjadi, itu karena dosa manusia, bukan karena kehendak Tuhan. Dan kalau kita lihat pada ayat selanjutnya, dikatakan akan tetapi setelahnya, kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan yang katakan. Paulus menegaskan kembali bahwa ayat 12 ini adalah pandangannya, bukan pandangan Tuhan. Bahwa Paulus memberikan pengecualian-pengecualian terhadap situasi khusus, terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Ayat 12 ini seringkali disalahartikan sebagai suatu dukungan untuk mencari pasangan yang tidak seiman. Ayat 12 dituliskan, kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan katakan. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Rasul Paulus menulis ayat ini dimaksudkan untuk kita boleh lihat bahwa ada dua golongan di tengah-tengah jemaat Korintus. Pertama, golongan orang yang sudah menikah, dan keduanya sudah mengikut Kristus. Maka dari itu Tuhan perintahkan untuk selalu hidup bersama di dalam kasih sayang dan cinta yang tulus. Kemudian untuk golongan yang kedua adalah bagi mereka yang sudah menikah, namun hanya salah satu dari mereka yang menjadi pengikut Kristus. Karena perlu diketahui bahwa penduduk Korintus masih banyak yang menganut ajaran Helenisme, yaitu menyembah dewa matahari sebagai Tuhan, dan kekristenan sebagai ajaran yang baru dikenalkan di Korintus. Maka dari itu besar kemungkinan jika terdapat perbedaan keyakinan, jikalau salah seorang dari suami istri mengikut Kristus
dan yang satunya masih mengikuti ajaran lama. Jadi ayat 12 ini bukan sebuah izin atau dukungan untuk menikahi yang berbeda agama. Ini secara khusus untuk anak-anak kita, anak-anak muda yang sementara mencari teman, mencari pasangan hidup. Firman Tuhan saat ini mengingatkan, bergumul baik-baik. Dan bisa dikatakan dalam pemberitaan firman ini, kita boleh jadikan syarat utama untuk kita memilih pasangan hidup. Carilah yang percaya kepada Kristus. Yang mungkin lain-lain boleh prioritas kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan saya ingat khotbah seorang pendeta senior bahwa untuk memilih pasangan hidup, sebelum menikah, buka mata lebar-lebar. Artinya apa? Kenal baik-baik pasangan kita itu. Yakinkan bahwa betul kita dan dia baku sayang, baku kenal keluarga. Kita terima dia apa adanya. Dan ketika mengambil keputusan untuk menikah, kalau sok kawin, pendeta senior itu katakan, tutup mata rapat-rapat. Artinya apa Bapak Ibu? Terima dia apa adanya. Jangan bilang, aduh menyesal kita pilih pak dia. Ternyata kok dia begini. Kalau sok kawin, harusnya tidak ada kata-kata itu. Kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri. Kita sama-sama hidup dengan terus meminta pertolongan Tuhan. Kita saling melengkapi, saling mengasihi, saling melayani, saling menerima satu dengan yang lain, saling mengajar, dan saling-saling lainnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengutip data dari Kementerian Agama Indonesia, dicatat bahwa kasus perceraian dalam tahun-tahun terakhir ini selalu ada peningkatan. Misalnya, dalam tahun 2015 Indonesia mencatat sebanyak 394.000 kasus perceraian. Di tahun 2016 mencatat 401.000 kasus perceraian. Tahun 2017 mencatat 415.000 kasus perceraian. Di tahun 2018 mencatat 444.000 kasus perceraian. Di tahun 2019 meningkat lagi menjadi 480.000 kasus perceraian. Selalu terjadi peningkatan. Saudara-saudaraku, dan dalam advokat perceraian yang bersumber dari Kementerian Agama juga mencatat ada 5 faktor yang menjadi penyebab perceraian. Pertama, ketidaksetiaan suami dan istri. Kedua, finansial. Ketiga, kesulitan mendapatkan keturunan. Keempat, perbedaan prinsip. Dan kelima, kekerasan dalam rumah tangga. 5 faktor tersebut yang banyak menjadi penyebab ketidakharmonisan pasangan dan berujung pada perceraian. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak faktor yang membuat kita tidak harmonis kepada pasangan kita. Namun kita boleh lihat ada lebih banyak faktor yang membuat kita merasa beruntung memiliki pasangan hidup. Banyak sekali faktor yang membuat kita boleh bahagia, boleh merasa beruntung. Misalnya, kita memiliki anak. Dalam rumah ada yang
sarapan untuk kita. Setiap pagi berangkat tempat kerja, ada yang memeluk kita, mendoakan kita. Kalau kami di rumah, saya dan Pak Mantiri setiap pagi, kalau di masa PSBB ini ya Pak Mantiri yang berangkat kerja, saya mendoakan. Setelah berdoa, kami cium pipi kiri kanan dan saling mengatakan, Tuhan Yesus memberkati Papa, Tuhan Yesus memberkati Mama. Di saat pulang kerja, ada yang menyapa kita, menyambut kita, ada yang siapkan makan malam. Kita boleh saling sharing pengalaman aktivitas kita sepanjang hari. Kita boleh mengevaluasi dan merencanakan hal-hal baik untuk ke depan. Kalau saya pribadi berkhotbah seperti ini, Pak Mantiri nilai dan memberikan masukan-masukan yang awal-awalnya sakit hati juga ketika kok begini. Tapi lama-lama itu saya terima positif sebagai supaya saya menjadi maju. Dan rasanya orang yang paling dekat seperti suami yang bisa memberikan masukan-masukan baik untuk kita bisa mengembangkan diri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap rumah tangga, setiap keluarga Kristen, kita percaya itu adalah Allah sendiri yang membentuknya. Rumah tangga mengandung kata pertama rumah, yang dalam bahasa Inggris bisa dibedakan menjadi dua kata, home dan house. House merujuk pada satu hal yang konkret atau nyata. Biasanya ditujukan pada bangunan fisiknya, ada pintu, ada jendela, ada tembok, dan seterusnya. Sedangkan home merupakan kata yang abstrak karena tidak menunjuk pada sesuatu yang spesifik. Home is where your heart. Rumah adalah tempat di mana kita secara psikologis merasa nyaman dan aman. Bagaimana bisa kita membangun sebuah home yang baik, yaitu dengan mendasarkannya kepada Allah. Ketika kita mengingat ritual awal perkawinan yang didasari oleh pemberkatan gerejawi, artinya ketika melangkah ke dalam bahtera rumah tangga, kita bersiap memberikan hati kita diperintahkan oleh Tuhan. Permasalahan memang lazim terjadi dalam kehidupan, namun perceraian bukanlah jawabannya. Kita ditantang dan diharuskan untuk memelihara kekudusan perkawinan dan merealisasikan kata home yang memberi kehangatan, kenyamanan bagi seisi rumah itu. Untuk itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini lihatlah pasangan yang ada di samping kita. Kalau kita sementara beribadah bersebelahan dengan suami atau istri kita, pandanglah dia sampai jauh di matanya, pandang dengan penuh cinta dan katakan, aku mencintai karena Tuhan yang sudah menyediakan untuk aku. Saudara-saudaraku, kita berharap cinta Allah terus tumbuh dan hidup di dalam kehidupan setiap keluarga kita. Taruhlah kisah yang baik di atas batu, agar tidak ada satu angin yang berhembus yang mampu menghapusnya. Dan tulislah kisah yang tidak baik di atas pasir, agar angin maaf dapat menghapusnya.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nas Alkitab penuntun persembahan, Mazmur 54 ayat ke-8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyi Terima Kasih Yesus. Hanya bagimu, ya Allah.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber berkat dalam kehidupan kami bersyukur padamu. Berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kami, selalu baru setiap hari. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur di hari Minggu yang kudus ini. Kami memberi dengan kerelaan hati. Kami mohon berkati dan kuduskanlah persembahan ini, sehingga dapat dipergunakan dalam pelayanan kasih dan keadilan menurut kehendak Tuhan. Dan lebih dari itu, mampukan kami untuk beroleh membawa hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ini doa syukur umat-Mu yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dalam kehidupan kami. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang di dalamnya tertulis hal-hal yang tidak wajar dalam merayakan perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal yang demikian atau hal-hal lain yang tidak wajar terjadi di tengah kita merayakan perjamuan kudus. Hendaklah semua orang kudus datang pada perjamuan kudus, tetapi yang tidak, biarlah mereka bertobat. Amin. Saudara-saudaraku, bagi anggota Sidi Jemaat yang hendak merayakan perjamuan kudus, minggu depan diundang untuk berdiri. Kepada saudara-saudara anggota-anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawaban saudara-saudara? Dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, Allah
yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur di hari Minggu yang kudus ini Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami pun boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menghadirkan sukacita dan berkat dalam kehidupan kami pribadi, juga kehidupan keluarga kami. Kami memohon Tuhan, bagi kami keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat Gemim Sion Jakarta Utara, juga simpatisan. Kami sungguh bersyukur Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami sampai saat ini. Kami sadar ada begitu banyak pergumulan tantangan yang kami hadapi sebagai suami istri. Tuhan tolong kami untuk senantiasa boleh hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mendasarkan pada kasih Kristus. Sehingga sekalipun ada perbedaan, ada hal-hal yang membuat kami kurang nyaman, tetapi tidak membuat kami berpisah satu dengan yang lainnya. Tapi di dalam Tuhan, kami boleh menemukan jalan keluar yang terbaik, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan sebagai suami istri, kebahagiaan dalam rumah tangga, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami bergumul bersama dengan keluarga-keluarga yang karena mengalami pergumulan terancam untuk berpisah. Tuhan, tolong berikanlah petunjuk-Mu, anugerahkan kasih-Mu dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh melihat dalam kasih Tuhan. Mereka akan boleh tetap hidup bersama sebagai satu keluarga yang telah diberkati Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan anak-anak kami yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa pendidikan dan pergaulan mereka, Tuhan sertai dan berkati. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Anak-anak kami yang sementara mencari jodoh, Tuhan tuntun untuk menemukan siapa yang Tuhan sediakan buat mereka. Dan kami bersyukur atas pernikahan Saudari Verasnai dan Saudara Febri Tumbol, juga Saudari Kartika Togas dan Saudara Kim, yang hari kemarin telah diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan yang kudus. Doa kami bersama untuk kehidupan mereka, biarlah senantiasa dalam kasih sayang Tuhan, dan mereka pun boleh hidup bersama selamanya, bersama dengan Tuhan. Hanya maut yang memisahkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang rindu untuk mendapatkan keturunan. Tuhan tolong agar dalam kasih dan kemurahan Tuhan, mereka boleh mendapatkan apa yang mereka rindukan. Kami berdoa untuk Ibu Eka Sendo Abidin. Tolong sertai, jaga dan lindungi dalam masa kehamilannya, sehingga tetap sehat, baik ibu dan bayi dalam kandungan sampai tiba saat melahirkan. Dan kami topang doa untuk saudara-saudara kami yang karena tugas dan kerja mereka meninggalkan keluarga, yang saat ini ada di luar kota dan di luar negeri. Bapak Doni Rantung, Saudara Stefan Dorondonu, Bapak Effendi Panjaitan, Bapak Hartley Tamamilang, Saudara Frangelio Maki, Bapak Viveri Waluko, dan Saudara Hani Tatino. Tuhan tolong jaga, lindungi, dan berkati mereka. Kami juga topang doa
untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Oh Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Pendeta Fefti Ompi Narai, juga Bapak Penatua Ferry Maliangkai, Ibu Dewi Maliangkai Suwito, Bapak Temi Maliangkai, Bapak Edi Maliangkai, Ibu Maria Kindangen, Bapak Jonas Kalesaran, Ibu Kusoy Supit, Bapak Elviani Wowor, Bapak Alexander Loloang, dan Oma Caroline Ponto. Mari Tuhan, dengan kuasa dan kasih-Mu, kiranya Tuhan boleh menyatakan keajaiban-Mu, sehingga saudara-saudara kami yang sakit ini boleh mendapat kekuatan dan pemulihan dalam pertolongan dan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk perjalanan kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Tuhan berkati dalam seluruh tugas dan aktivitas kami, supaya apa yang kami kerjakan boleh meraih keberhasilan. Dan kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang di sepanjang minggu kemarin boleh berhari ulang tahun. Adik Namia Alesa Sujatmiko, Bapak Jeremia Maliangkai, Adik Fili Sugandi, dan Bapak Pendeta Max Kalesaran. Tuhan kuduskan kesukacitaan mereka, dan kiranya mereka mengalami kasih karunia Tuhan, kesehatan, kekuatan, umur panjang, kebahagiaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan tolong berkati, baik pemain musik, pemandu lagu, tim multimedia, soundman, seluruh pelsus yang bertugas. Kiranya apa yang kami lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan dari hari ke hari kami semakin dipakai Tuhan untuk boleh beri yang terbaik. Bapa di surga, kami juga rindu berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, terlebih di masa pandemi ini. Tuhan, kiranya dengan hikmat Tuhan sendiri memampukan pemerintah kami, pemimpin kami untuk menyikapinya dengan penuh tanggung jawab. Bahkan kami masyarakat boleh turut menunjang setiap aturan-aturan yang dikeluarkan dalam rangka keselamatan kami bersama. Dan kalau kemarin terjadi demonstrasi yang banyak merusak kehidupan kami, kehidupan kota Jakarta secara khusus, banyak sarana prasarana yang dirusak karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya Tuhan, tolong kasihani kami, biarlah ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Bapa di surga, ini kami semua yang datang berdoa kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kami bawa di hadapan Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atas nama BPMJ dan Majelis Jemaat, kami sampaikan terima kasih kepada Kadim kita hari ini, Ibu Pendeta Serly Mantiri Narai MTH, yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Ibu dalam tugas pelayanan, pekerjaan, dan keluarga. Terima kasih kepada pelayan khusus yang bertugas di minggu ibadah pagi ini, pemandu lagu,
pemain musik, multimedia, showman, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara-saudara. Terima kasih disampaikan kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah di rumah masing-masing secara online dan sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya ibadah kita hari ini menjadi persembahan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Warta jemaat saat ini, ucapan selamat ulang tahun kepada anak Namia Alexa Sujatmiko, Bapak Jeremia Maliangkai, adik Fili Sugandi, cucu dari keluarga Tengko Malalangi, dan juga Bapak Pendeta Max Kalesaran. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dalam rangka merayakan Hari Perkabaran Injil Indonesia dan Perjamuan Kudus, kita akan melaksanakan Perjamuan Kudus hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, ibadah online. Mohon bagi koordinator dan wakil koordinator kolom 1 sampai dengan 5 mendatasi di jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam damai sejahtera, dan beritakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Marilah kita berdiri dan kita bernyanyi bersama keluargaku. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
puji dan syukur ibadah saat ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya ibadah kita di hari Minggu ini menjadi persembahan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.